subjektivitas dari perasaan cekungan bahwa itu adalah produk handpress sendiri, itu dengan gampang disanggah. Karena secara digital, cekungan itu juga bisa dihasilkan bukan karena tekanan, tetapi karena produk dari digital, namanya digital embossing. Tebal tipis tinta itu menghasilkan cekungan. Nah jadi subjektivitas dengan meraba, terus merasakan ada cekungan, langsung menyimpulkan bahwa itu produk dari handpress itu sangat prematur. Sangat prematur apalagi dibandingkan dengan kesaksian dari yang katanya pemilik percetakan perdana yang dipanggil atau Bareskrim yang datang. Itu dikatakan kesaksian dari percetakan tersebut tidak direkonstruksi di depan penyidik bagaimana menghasilkan lembar pengesahan yang sangat sempurna. Dan bahkan ketika kita rekonstruksi menggunakan Microsoft Word yang sekarang, yang terkini, itu hasilnya seperti itu. Bagaimana teknologi seperti itu dimiliki tahun 1985. Makanya pada analisa saya ketika berdiskusi juga dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast, ya saya simpulkan memang dengan bahasa yang dramatisir, 100 miliar % palsu. Karena secara matematika nggak mungkin itu Bang Karni, pasti 100%. Karena itu, kenapa saya simpulkan 100%? Ya karena ketidaksesuaian penggunaan teknologi. Teknologi itu nggak bisa dipakai mundur, harus maju. Jadi teknologi yang tahun 90-an atau 2000-an itu nggak mungkin dipakai tahun 1985. Nah sebagai perbandingan, ini ada seorang bernama Budi Darmito, Kehotana lulus tahun 1985. Nah itu tanda tangannya Oktober 1985, ini lembar pengesahan dan masih pakai mesin ketik. Mesin ketik, bagaimana membayangkan kedua lembar pengesahan ini menggunakan teknologi pada zaman yang sama. Jadi kalau ini sebenarnya mau tuntas, serahkan saja lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo ke Singapura selesai 1 hari jadi. 1 hari jadi Bang Karni, selesai permasalahan ini. Jadi dari analisa saya menggunakan font identification bahwa itu adalah Times New Roman dan ini nggak mungkin bisa dibantah. Pattern seperti ini milik Times New Roman dan bentuknya pasti digital font, bukan bukan manual font, metal begitu ditata satu-satu, kan begitu. Kalau handpress kesimpulannya atau letterpress kesimpulan dari Bareskrim, maka font itu setiap huruf harus ditata satu-satu. Bagaimana sesempurna ini menghasilkan dengan rata tengah yang sangat sempurna. Ini pakai algoritma di mana lebar antar kata juga bervariasi sehingga menciptakan rata tengah yang sangat sempurna. Itu produk dari software dan software itu tidak ada di zaman 1985. Kalaupun ada tahun 1985 itu ya kemungkinan besar menggunakan IBM XT, ya Extended Technology dan IBM AT, Advanced Technology. Dan teknologi hardware-nya pun belum ada untuk mencetak sesempurna ini karena kita masih menggunakan dot matrix 16 titik. Ketika di print menggunakan teknologi saat itu, komputer sekalipun, maka hasilnya harus mendapat pola titik-titik. Titik-titik yang ada komputer saat itu meskipun saat itu sangat langka, gitu Bang Karni. Jadi apapun juga hasil dari Bareskrim yang diumumkan hari Kamis kemarin, Bung Rismon tetap tidak percaya bahwa itu identik lah. Kalau nggak dibilang. Saya jawab Bang ya. Ya masih lah Bang. Bagaimana kita, sains itu kan bukan subjektivitas, dia objektivitas, terukur, ada variabel keluaran dan itu harus bisa diulangi oleh pihak lain, laboratorium lain, ya. Dan harus sama hasilnya, makanya kita perlu metode, prosedur, dan variabel keluaran. Nah yang disebutkan oleh Pak Dirtipidum kemarin, ya cuma mengatakan kualitatif, identik. Sementara kalau scientific crime investigation, dia butuh angka-angka, nilai-nilai. Sebagai produk keluaran misalnya, yaitu persentase keidentikan berapa. Dan juga belum dikunci keautentikannya sebelum dilakukan perbandingan atau dengan cara uji keidentikan, maka
harus dilakukan uji keaslian. Uji keaslian itu apa? Ya kembali ke ilmu alam, ilmu bahan, bahwa dilakukan uji usia kertas, prediksinya tahun sekian. Uji dan jenis tinta, prediksi tahun sekian. Terus apa senyawa-senyawa kimianya? Karena saya lihat, coba ditampilkan lagi, di sejumlah dokumen yang ditampilkan di Dirtipidum itu berbeda warna. Coba, Mbak, yang itu berbeda warna. Coba yang lainnya, yang screenshot. Nah, yang nggak dapat ya. Nah, yang ditampilkan dalam bentuk digital oleh Dirtipidum itu memiliki visual comparison. Kalau kita zoom, kita analisa sejarah RGB itu sebagian kuning, sebagian putih. Seharusnya dikunci dulu, Bang, bahwa ini semua dokumen dipajang di situ di meja Dirtipidum dan bisa orang melihat, terutama wartawan dan jurnalis, dikunci dulu ini semua yang dilakukan uji keidentikan telah kami uji keasliannya sebelum melakukan uji keidentikan, dan itu berasal pada periode yang sama sekitar tahun 80-an karena prediksi, Bang. Begitu, Bang Karni. Jadi kalau begitu, apa lagi upaya yang akan dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Rismond? Kemarin tim TPUA sudah mengajukan gelar perkara khusus, di mana kami meminta, tim TPUA juga berdiskusi dengan kami, Pak Roy dan Bu Tifa dan saya, ya, untuk bisa hadir di gelar perkara khusus tersebut. Jadi kita lihat semua dan semua technical report dari laboratorium yang diklaim yang telah dilakukan, apakah benar, terus berapa persentase keidentikan tiap dokumen yang dilakukan pencocokan. Dan kalau kami tidak terima juga, ya kami meminta, ya, karena diklaim bahwa Bareskrim ini memiliki hasil yang akurat, maka ya, dan tidak manipulatif, tidak diintervensi, maka harus siap juga diuji dengan laboratorium. Kita minta sekali seperti apa yang disampaikan oleh kita Bung Rismond Sianipar. Ini keras sekali ya soal ijazah dan ijazah terus. Ini saya nggak tahu sampai 5 tahun ke depan, mungkin sampai tahun 2029 soal polemik tuduhan ijazah palsu ini masih berlanjut atau tidak, masih bergulir atau tidak. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi ya rasa-rasanya kalau melihat kondisi situasi saat ini, barangkali ini sampai tahun 2029 bakal menjadi isu genting di kancah nasional. Ya tentu memang secara ilmiah sudah diteliti, secara oleh forensik juga sudah diuji. Ada menyatakan palsu, ada menyatakan asli, palsa pulsu, ya, macam-macam penilaian itu. Dan kita lebih percaya keilmuan ya daripada, ya kita lebih percaya diuji secara ilmiah lah gitu ya, daripada dibuktikan secara hukum. Kalau secara hukum kan bersalah atau tidaknya, buat keributan atau enggaknya, siapa yang maling atau siapa yang ini itu, kan itu yang secara hukum. Tapi kalau soal kertas, soal tinta, soal tulisan, font, tanda tangan dan lain-lain, kan itu kan secara ilmiah, ya nggak boleh secara hukum dong. Ya kan nggak bakal ketemu juga nanti ujung-ujungnya, begitu ya. Tapi oke lah, tadi saya sudah juga sampaikan, sudah saya bahas di video saya sebelum ini. Nanti teman-teman boleh cek saja ya. Ini part 2, saya rasa saya akan coba menyampaikan pendapat teman-teman kita saja. Saya akan bacakan kepada kita bersama ya. Ini pemikiran nalar teman-teman kita, masyarakat Indonesia. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin diluruskan, kita akan ulas bersama, kita akan coba teruskan jalan logika berpikirnya. Betul Bang Rismond, manusia berilmu tak akan bisa dikalahkan oleh orang tak berilmu. Ya, yes, ini saya sepakat. Jadi ada istilah kata, orang berani karena benar, orang takut karena salah. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimak hal itu. Kalau orang lantang, kalau orang berani, artinya ada kebenaran. Kalau takut, bertele-tele, berbelit-belit, artinya bisa jadi beliau salah. Ya. Nah, kemudian betul-betul Bang Rismond cerdas, ya, cerdas.
Harusnya Indonesia bangga dengan mempunyai generasi seperti Rismon Syanipar. Barangnya tak pernah dilihat para penuduhnya. Bagaimana barang itu bisa dikatakan ada apalagi asli? Tak seorang pun bisa melihat ijazah asli Jokowi. Beberapa orang mencoba bertanya pada KPU fotokopi ijazah Jokowi untuk dilihat. KPU mengatakan dengan enteng fotokopi ijazah Jokowi hilang. Tetapi calon presiden yang lain mulai dari Gus Dur sampai dengan Prabowo masih ada ya. Dihilangkan atau disembunyikan oleh KPU atas perintah Jokowi. Aneh. Kok dokumen penting baca pres milik Jokowi hilang? KPU pun ternyata kaki tangan Jokowi sama dengan parcok. Pembodohan politik akan terus dimainkan pemerintah demi dinasti Jokowi. Bayangkan sekelas KPU mengatakan bahwa fotokopi jasa Jokowi hilang. Sedangkan dari Bu Megawati, Presiden Gus Dur, Abdul Rahman Wahid yang kita kenal sebagai Gus Dur, ya, Megawati, Pak SBY, ada loh teman-teman. Katanya ada. Pak Jokowi nggak ada. Bolong. Baru ke Pak Prabowo ada karena masih baru menjabat kan. Ya kali hilang nggak mungkin dong ya. Bisa hilang. Bayangin bisa hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Hilang atau sembunyian ya? Ayo ngaku loh. Ya, penjelasan Bambang Tri TPUA, Roy Suryo CS jelas detail, masuk akal dan benar adanya. Penjelasan Jokowi dan lain-lain ngaur, ngidul, memalukan. Katanya banyak wartawan sudah pernah melihat ijazah asli ya, dicatat ijazah asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang disimpan di rumahnya. Banyak yang sudah melihat wartawan. Tapi nggak boleh dipotret, nggak boleh difoto, nggak boleh di video. Kita percaya? Saya sih belum, karena belum melihat. Saya juga nggak percaya kalau itu palsu, karena saya belum melihat. Saya juga nggak percaya itu asli, karena saya belum melihat. Kenapa saya nggak percaya itu asli? Karena ada yang mengatakan itu palsu. Ini kan dua hal yang berbeda, palsu atau asli dengan tujuan yang untuk membuktikan kepalsuan atau keaslian satu lembar kertas ijazah itu. Kecuali tidak ada yang mengatakan palsu, ini asli, ya saya percaya aja itu asli. Tapi karena ada yang mengklaim palsu, ya kita jadi kita nggak percaya karena kita belum lihat ya. Jadi harapan saya sebagai negarawan harusnya Pak Jokowi lebih legowo untuk tunjukkan ijazah itu, biar masyarakat Indonesia tidak gaduh, tidak ribut, tidak lagi ini itu dan lain-lain ya. Semua tetap tenang, sejahtera. Jokowi udah bohong soal SMK, bohong lagi tentang hutang negara, bohong lagi tentang IKN, soal Kasmujo, bohong lagi. Soal ijazah besar kemungkinan bohong juga. Bayangin masih ada yang membela, mendukung, bahkan mungkin menjilat ya. Jokowi udah jelas-jelas berbohong soal SMK, tentang hutang negara, soal IKN yang katanya investor bla bla segala macam masuk tanpa menggunakan APBN. Tau-taunya masih aja ya. Bangun jalan tol ribuan kilometer memang untuk infrastruktur, untuk mungkin ya untuk akses lah gitu ya. Tapi berhutang. Soal Pak Kasmujo 2017 beliau mengatakan, ini 2017 kalau nggak salah ya, Pak Kasmujo ada dosen pembimbingnya. Padahal Pak Kasmujo sebenarnya pada saat itu adalah asisten dosen. Itu kan sudah bohong. Tapi masih ada yang bela, masih ada yang dukung. Saya nggak tahu saya yang silap atau saya yang sakit, saya nggak tahu lah ya. Tapi by logika berpikir memang kok bisa gitu ya. Udah jelas-jelas terlihat berbohong. Coba misalnya, jangan jauh-jauh deh, Pilpres lah misalnya. Jokowi bilang bahwa Gibran tidak cukup umur, Gibran masih belum banyak pengalaman, harus banyak belajar dan lain-lain. Bisa tuh jadi wapres. Jebol, usia belum cukup, tapi nggak mungkin dong nggak ada keterlibatan Pak Jokowi sekelas presiden soal putusan MK 90 tahun 2023. Dulu ya beliau bilang, anak-anak saya nggak ada yang ngikuti jejak politik, mereka lebih ke usaha dan lain-lain. Giliran
beberapa tahun lagi dalam waktu dekat mulai muncul ke media, mulai ditampilkan, mulai diundang ke televisi, langsung jadi wali kota. Secara bersamaan Gibran dan Bobi jadi wali kota. Bobi di Medan, Gibran di Solo. Sekarang juga di 2024 Bobi di Gubernur Sumut, Gibran langsung jadi wapres. Kaisang sempat mau digadang-gadang maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jatim kalau nggak salah tuh kemarin. Tapi karena ada putusan MK, padahal yang seharusnya putusan MA seakan mendukung, seakan memberikan peluang besar bagi Kaisang, dipatahkan oleh putusan MK. Makanya nggak jadi nyalon tuh kemarin ya. Dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan. Dan tidak hanya saya mengatakan, tapi saya juga menyampaikan hal seperti itu karena saya sering sekali mendengarkan penyampaian dari pengamat politik, dari para politisi, dan kaum intelektual lainnya. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain boleh silakan sampaikan di komentar ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.